Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pendidik. Ini saya menjawab pertanyaan tentang bagaimana peserta didik kita menyelesaikan tugas di dalam Google Classroom. Jadi memanfaatkan Google Classroom. Kita masuk di Google Classroom sekarang. Kita akan masuk di sana. Kita akan mencoba untuk tampil menjadi bagaimana jika tampilan dengan sebagai peserta atau dalam hal ini siswa ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk konsepnya kita akan mencoba menggambarkan bagaimana tampilan Q sebagai siswa, lalu kemudian bagaimana tampilan Q sebagai pendidiknya atau sebagai teacher ya, sebagai gurunya. Oke. Pertama-tama saya akan login dulu sebagai siswa untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam classroom. Kita ke classroom ya. Oke, kita sudah ada dalam classroom. Kita akan mencoba masuk. Bagaimana caranya? Setelah aktivitas yang kita ikuti, kita masuk ke dalam tugas. Ada tugas kelas. Jadi pada menu tugas kelas. Di menu tugas kelas ini, terus ke tugas yang akan kita selesaikan. Kita akan menyelesaikan tugas. Jadi ini saya akan perhatikan untuk tugas di sesi 4 pada sumber webinar yang lalu. Ya. Sumber webinar yang lalu itu di sesi 4 adalah cerdas menulis, riset, dan publikasi. Nah, di sini kita punya tugas membuat buku bersama, yaitu polanya dengan string change. Ya, dari sini lalu akan kita istilahnya kerjakan bareng-bareng ya. Kita kerjakan sama. Oke, sekarang saya klik tugas. Nah, ini panduannya seperti ini. Lalu kita lihat tugas. Nah, template dengan form ada di dalamnya, sehingga kita bisa mengerjakan dengan dibantu oleh template buku yang ada, bisa mengerjakan dengan Google Form yang ada. Namun yang kedua ini saya tidak gunakan, isi saja. Ini tinggal copy paste saja. Dan kita gunakan itu adalah yang lihat tugas. Kita langsung klik lihat tugas. Begitu jendela lihat tugasnya ada, maka di sisi kanan kalau kita menggunakan laptop komputer, di sisi kanan ada tugas. Oh ya, mohon maaf, di sini harusnya kata serahkan ya. Pokoknya harus serahkan, tapi karena ini pernah dipakai untuk mengirim tugas, makanya kelihatan ulang ya. Harusnya sini serahkan, tapi konsepnya sama. Nah, kita klik tambah atau buat. Jadi yang kita klik ini tambah atau buat. Menambahkan atau membuat itu pilihannya. Kita dapat upload tugas ini yang kita ambil dari Google Drive yang kita miliki. Jadi kita bisa mengambil dari Google Drive file yang tersimpan di dalam Google Drive. Atau kita bisa melampirkan link URL ya. Jadi halamannya untuk tugas yang dimaksud. Atau kita juga dapat mengupload langsung dari personal komputer atau smartphone yang kita miliki dengan cara kita klik file. Nah, seperti ini. Namun ketiga langkah di atas ini saya tidak pakai ya. Saya tidak pakai, tapi menggunakan buat baru dalam bentuk file dokumen. Sehingga dokumen yang ada di dalam sini adalah dokumen yang saya buat dari awal, dari nol ya. Nah, saya tinggal klik dokumen. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya mau tugasnya adalah tentang bagaimana presentasi, maka yang dilampirkan adalah yang slide. Atau kalau yang
Biasa untuk mata kuliah statistik yang dilampirkan adalah spreadsheet, maka yang ditampilkan adalah spreadsheet. Atau yang mata kuliah seni atau mata pelajaran seni bisa dari gambar. Jadi banyak pilihan dalam sini yang bisa digunakan untuk tugas dari peserta didik. Pun kalau tidak ada di dalam 4 aplikasi di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan dari aplikasi, semua aplikasi di Google Suite ini di-upload dari Google Drive. Jadi begitu sangat banyak ya, banyak tugas yang bisa Bapak Ibu minta untuk diselesaikan dengan banyak skill kompetensi yang bisa diraih ya, capai. Oke, saya klik dokumen. Nah, bagaimana cara memberlakukan dokumen apabila membuat tugas? Saya klik dulu dokumennya. Setelah saya klik dokumen, maka secara otomatis Google Suite-nya, Google-nya ini membuat satu file yang disesuaikan dengan judul. Nah, yang di sini, judul. Ya. Kebetulan nama yang saya masukkan ke dalam sini sebagai siswa adalah Bang Mihram. Maka di sini adalah Bang Mihram script buat buku bersama sesi hashtag 4 webinar kayak begitu. Jadi ini nama filenya. Nah, tujuannya adalah di sini tidak akan ada lagi file yang bentrok ya, salin tempa begitu. Ya, kenapa? Karena namanya sudah beda-beda. Ini hebatnya dari Google Suite ini seperti ini hebatnya ya. Oke, kita klik. Nah, sebelum saya serahkan tugas ini ke gurunya, saya harus edit dulu dokumen yang ada dalam sini. Berarti saya klik dulu dokumennya. Nah, ini tentunya dokumen kosong ya. Saya tinggal klik dulu. Saya klik sehingga membuka satu baru dengan lembar dokumen yang baru pula. Nah, mengerjakan Google Bapak Ibu bisa melihat canggihan Google dokumen pada belajar bersama Revo Indonesia di channel YouTube-nya Revo Indonesia. Itu boleh tentang canggihan Google dokumen. Nah, saya tidak menunjukkan banyak di sini. Di sini kita mengikuti template. Jadi kalau misalnya template-nya ini adalah kita menggunakan huruf Times New Roman, maka kita pesan Times New Roman. Hurufnya 12, maka kita pesan huruf 11. Spasinya ganda atau 1,5, kita pasang ganda. Ya, kita pilih ya. Saya pakai yang ganda dulu. Oke. Nah, untuk di bagian judul ini saya tempatkan di tengah. Berarti saya pilih harusnya adalah di tengah. Video. Jadi misalkan saya buat judul strategi pembelajaran, ini strategi pembelajaran di pandemi COVID-19. Ini saya tempatkan ya, lalu saya enter. Oleh ya. Lalu saya justify, saya rata kiri kanan kan di bagian bawah. Ya, ada penjelasan, kemudian strategi masalah yang timbul, masalah, kemudian faktor solusi, tanggapan peserta didik, terakhir adalah tanggapan pendidik. Jadi saya pakai cara evaluasi. Oke, selesai. Nah, ini dia yang saya buat. Nah, setelah saya membuat ini, saya tidak lagi di dalam sini, kita tidak lagi dikenal dengan simpan. Karena begitu selesai kita mengerjakan, maka
otomatis langsung tersimpan. Jadi Bapak Ibu nggak usah terus kontrol S, kontrol S, terus save, ya, jalan. Ini saya buat seperti ini dulu. Nah, setelah selesai dokumen yang ini saya langsung close. Saya close untuk kembali lagi ke Classroom. Jadi tujuannya adalah setelah selesai, maka untuk sesi saat ini saya langsung balik ke Classroom. Ya. Tapi dokumen yang dalam sini ini saya tidak serahkan dulu ke gurunya. Kenapa? Karena saya mau kembali dulu kan, nanti saya akan mengedit kembali. Jadi saya ke halaman depan dulu, ya kotak atik sembarang dulu, ya supaya kelihatan bahwa saya telah meninggalkan dokumen itu. Lalu kemudian saya akan kembali lagi ke dokumen tersebut untuk mengeditnya, untuk memastikan apakah yang setelah kita buat itu masih ada di dalam tugas yang tadi. Oke, kita kembali ke tugas sesi 4. Tugas sesi 4, lalu kita pilih tugas bentuk, kemudian kita klik buku, lalu kita klik ini dia. Oke, nah dokumennya ada di sini. Kita cek sekarang apakah dokumennya ada di tadi. Sampai di tanggapan ya. Nah, ini. Jadi tidak ada yang kurang. Berarti kita tadi tidak simpan ya pada ini. Kita hanya klik setelah itu kita tuh lalu kita kembali ke ternyata ini dokumennya sudah tersimpan. Jadi kemarin ada pertanyaan, saya sudah tapi kenapa tidak tersimpan? Nah, mungkin bukan hilang ya, tapi tersimpan di folder yang lain di dalam drive Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap kali kita membuat perubahan di sini, setiap kali kita buat file ini tersimpannya dalam Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, sementara salah satu kehebatannya adalah jika dokumen ini dibuat dari file-file yang Bapak miliki dibuat dari dokumen, spreadsheet, dan slide, itu tidak mengambil tempat penyimpanan yang Google Drive. Jadi jangan khawatir. Oke, ini saya buat sedikit edit saja sedikit. Kalau saya ubah hurufnya menggunakan huruf besar semua seperti ini. Lalu saya langsung close. Setelah saya close, saya anggap sudah selesai. Karena tugasnya ini kan 5-10 halaman ya Bapak Ibu. Bisa praktekkan saya juga cara menyerahkan tugasnya, cara membuat tugas. Saya langsung kirimkan ke gurunya. Oke, dokumen ini sudah dalam kondisi disahkan. Di sininya adalah ini. Ada kata batalkan. Artinya kita masih bisa membatalkan sepanjang tentatif waktunya belum habis ya. Jadi ini tugas ini tentatif waktunya itu tenggatnya sampai tanggal 12 Juni ya. Nah, artinya sebelum jam 4 sore di tanggal 12 itu kita masih bisa mengirim tugas ini. Ya, karena tenggatnya dikasihnya bisa sampai tanggal 12 Juni jam ini panjang ya. Oke. Untuk sesnya berikut ini sebenarnya saya langsung mau masuk untuk tampilan sebagai bibitnya. Sekarang saya akan login dengan bibit bagaimana tampilan dari beberapa kesan ini sudah seperti itu ya. Teorinya untuk bagaimana memanfaatkan peserta didik. Oke, lanjut. Nah, kita ke tugas ini sebagai guru ya. Tugas, lalu kita lihat di tugas ini. Nah, di keterangan tugas ini akan ada berapa jumlah siswa yang menyerahkan dan berapa jumlah yang diberikan. Lalu sudah berapa yang dikembalikan. Yang dikembalikan itu adalah sudah memberi reward
dari penelitian ya verifikasi. Jadi kewajibannya itu adalah setiap guru memeriksa, setelah diperiksa dikembalikan ke siswa. Nah, tadi dari Bang Mihram itu sudah menyerahkan, berarti dia akan ada di bawah. Kita klik, kita langsung klik, serahkan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa langsung menilai ya. Nilai, setelah nilai baru disuppahkan. Nah, nanti rekap nilainya ada di pojok. Nanti itu pembahasan penilaian ada tersendiri. Ini hanya sulit memeriksa. Jadi bagaimana memeriksa dari tugas yang diserahkan oleh peserta didik kita. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, ada satu lagi yang baru, yang ini adalah langsung ditunjukkan ada folder. Jadi dokumen ini tersimpan di folder. Ini adalah topik bersama yang sudah disiapkan sehingga mudah untuk dari dokumen ini. Ya sekarang sih lebih baik pokoknya dari aplikasi ini sehingga kita bisa mencari. Oke, saya rasa cukup untuk bagaimana menyelesaikan tugas. Lalu nanti kita periksa, lalu diklik, lalu tes. Oke, terima kasih buat semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.